Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andil Fardia Ramadhani Faisal dengan nomor induk mahasiswa 1057311264119 dari kelas akuntansi 19G untuk melengkapi final dari mata kuliah akuntansi sosial dan lingkungan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama itu ada audit lingkungan, yang kedua lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development, dan yang ketiga itu lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Baik, untuk materi yang pertama yaitu audit lingkungan. Definisi audit lingkungan. Audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Audit lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat manajemen yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau kegiatan sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang dilaksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya. Jenis-jenis audit lingkungan. Yang pertama, audit penataan. Audit penataan ini memiliki sifat. Yang pertama itu menilai ketaatan terhadap peraturan, standar, dan pedoman yang ada. Selanjutnya, meninjau persyaratan perizinan dan pelaporan, melihat pembatasan pada pembuangan limbah udara, air, dan padatan, menilai keterbatasan peraturan dalam pengoperasian, pemantauan, dan pelaporan sendiri atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, audit manajemen. Audit jenis ini mempunyai sifat yang pertama menilai keefektifan sistem manajemen internal, kebijakan perusahaan, dan risiko yang berkaitan dengan manajemen bahan. Kedua, menilai keadaan umum dari peralatan, bahan bangunan, dan tempat penyimpanan. Yang ketiga, mencari bukti atau kenyataan tentang kebenaran dan kinerja proses produksi. Dan selanjutnya, menilai kualitas pengoperasian dan tata laksana operasi. Selanjutnya itu ada audit produksi bersih dan minimisasi limbah. Jenis audit ini mempunyai sifat mengurangi jumlah timbunan dan produksi buangan limbah. Yang kedua itu menggunakan analisis kualitas dan kuantitatif yang rinci terhadap praktek pembelian, proses produksi, dan timbunan limbah. Mencari tindakan alternatif, mengurangi produksi, dan pendaur ulangan limbah. Selanjutnya, audit konservasi air. Sifat audit ini adalah mengidentifikasi sumber air, penggunaan air, dan mencari upaya untuk mengurangi penggunaan air total melalui usaha pengurangan, penggunaan ulang, dan pendauran ulangan. Selanjutnya ada tata cara audit lingkungan. Yang pertama itu dilakukan pertemuan pendahuluan, yang kedua selanjutnya itu pemeriksaan lapangan. Setelah pemeriksaan lapangan dilakukan pengumpulan data, setelah itu pengujian. Setelah diuji dilakukan evaluasi hasil temuan. Dan yang terakhir itu pertemuan akhir. Manfaat audit lingkungan. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijaksanaan pengolahan lingkungan. Yang ketiga menghindari kerugian finansial. Yang keempat mencegah tekanan sanksi hukum. Yang kelima membuktikan pelaksanaan pengolahan lingkungan. Yang keenam meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab. Yang ketujuh mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi. Yang kedelapan, menyediakan laporan audit lingkungan, dan yang terakhir menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi.
lembaga keuangan, dan pemegang saham. Selanjutnya itu lingkungan hidup dalam kerangka CSR dan Sustainable Development. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Tujuan perusahaan sebagai suatu entitas bisnis adalah mencari laba untuk saat ini maupun pada masa depan, melayani pasar secara bersaing, menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi seluruh karyawan sehingga tercipta rasa aman dan kemampuan untuk bersaing serta berkreasi demi kemajuan perusahaan. Selain mendapatkan laba, perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Konsep CSR. Dalam konteks global, istilah CSR ini mulai digunakan sejak tahun 1970-an. Elkington mengemas CSR ke dalam 3 fokus, yaitu 3P, singkatan dari Profit, Planet, dan People. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka atau profitnya saja, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep CSR dengan demikian memiliki arti bahwa selain memiliki tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan bagi para pemegang saham dan untuk menjalankan bisnisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, suatu perusahaan juga memiliki tanggung jawab moral, etika, dan filantropik. Pandangan tradisional mengenai perusahaan melihat bahwa tanggung jawab utama atau jika bukan satu-satunya perusahaan adalah semata-mata terhadap pemiliknya atau para pemegang saham. Dimensi CSR. Dimensi CSR itu ada 5. Yang pertama di mana ada dimensi lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan dalam pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua ada dimensi sosial, mengintegrasikan kepentingan sosial dalam operasi bisnis. Yang ketiga dimensi ekonomi, turut menyumbang pembangunan ekonomi. Yang keempat ada dimensi stakeholder, interaksi dengan pemangku kepentingan perusahaan. Dan yang terakhir dimensi sukarelaan atau melebihi kewajiban hukum. Selanjutnya ada pengaturan dan pelaksanaan CSR di Indonesia. Pengaturan yang mengatur CSR di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebut Corporate Social Responsibility atau CSR dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan CSR di Indonesia. Perkembangan pelaksanaan CSR di Indonesia ditandai sudah banyak perusahaan mengimplementasikan CSR. Perusahaan semakin banyak menerapkan CSR baik dalam bentuk amal, charity, maupun pemberdayaan atau empowerment. Setidaknya bisa dilihat dari gencarnya publikasi berkait dengan implementasi CSR di mana di media cetak dan elektronik. Selanjutnya ada motivasi perusahaan menjalankan CSR. Motivasi perusahaan menjalankan CSR itu yang diterbitkan oleh Kate Davis tahun 1973, sebagaimana dikutip oleh Brand Bill, yaitu kepentingan pribadi jangka panjang, citra publik, kelangsungan bisnis jangka panjang sebagai institusi, penghindaran peraturan pemerintah, kepatuhan dengan norma-norma sosial budaya, kepentingan pemegang saham, kegagalan lembaga lain untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, kepemilikan sumber daya, kemampuan dan kapasitas inovatif untuk mengatasi masalah sosial yang sulit, potensi untuk menemukan tidak dikenali peluang bisnis, dan terakhir mungkin lebih murah bagi perusahaan untuk secara preventif mengatasi masalah sosial sekarang daripada menunggu timbulnya masalah kemudian. CSR dan Sustainable Development. Program CSR adalah sebuah investasi dari perusahaan untuk pertumbuhan dan keberlanjutan atau sustainability perusahaan dan tidak dilihat sebagai sarana mencari keuntungan atau biaya cost center, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan atau profit center. Program CSR merupakan komitmen perusahaan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. Sustainability Development.
Hal ini juga guna untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan untuk kesejahteraan. Selanjutnya ada lingkungan bisnis di era perdagangan bebas. Yang pertama itu ada perjanjian perdagangan bebas, di mana mulai tanggal 1 Januari 2010 kesepakatan perdagangan bebas ASEAN, China Free Trade Agreement diberlakukan. China beserta 6 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN akhirnya bergabung ke dalam kawasan perdagangan bebas atau FTA. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan setidaknya sekitar 400 kawasan perdagangan global liberasi yang luas tahun 2010. Yang kedua itu ada politik dan hubungan internasional dalam lingkungan bisnis nasional, di mana politik dan ekonomi merupakan suatu bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi dan politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijaksanaan yang hendak digunakan untuk mengajukan kekuatan dan kesejahteraan negara dalam menghadapi saingannya. Dalam perjalanan dan penyelenggaraan hubungan luar negeri, Indonesia telah banyak hal yang dilakukan dan dicapai dengan sangat baik. Yang ketiga itu ada peta politik dan kegiatan bisnis nasional, di mana jika keseimbangan non-ekonomi hukum dan politik baik, kinerja ekonomi akan membaik. Politik suatu negara sangat mempengaruhi perekonomian suatu negara karena politik bisa diartikan sebagai kekuasaan, sedangkan yang memegang kekuasaan adalah pemerintah yang menjabat di suatu negara. Karena semua kebijakan yang berhubungan dengan warga negara, mereka lah yang memutuskan, mulai dari perang, izin investasi, penerapan upah, pajak ekspor impor, dan pajak-pajak lainnya. Peran politik, hubungan internasional, dan penegakan HAM suatu negara sangat mempengaruhi kondisi kegiatan bisnis. Selanjutnya yang keempat itu ada ilustrasi iklim investasi Indonesia. Yang pertama ada iklim investasi Indonesia positif, di mana kedatangan Presiden Obama ke Indonesia menurut dari Standard Chartered Bank, Fauzi Ihsan, secara ekonomi berdampak kecil. Menurutnya hal ini tidak terlepas dari 3 lembaga pemerintah dunia yang memberi indikasi positif bagi Indonesia. Yang kedua itu kunjungan Obama mengangkat peran global Indonesia. Kunjungan Presiden Obama ke Indonesia bukan saja bersifat pribadi, tetapi juga politis. Salah satu tujuan politik kunjungan sang presiden dalam mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Dan yang terakhir itu ada penegakan HAM dan CSR, di mana perlindungan dan penegakan HAM telah menjadi isu penting. Bukan hanya negara yang diminta untuk mendukung pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia, namun peran sektor usaha pun diharapkan terwujud. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk CSR dan dilakukan perusahaan. Selanjutnya ada analisa hubungan politik, perdagangan bebas, HAM, dan CSR. Konsep CSR sedikit tumpang tindih dengan konsep GCG dan konsep etika bisnis. Kita mengacu pada standar dasar yang bertujuan pada kegiatan terhadap peraturan negara maupun aturan internal perusahaan. Sebaiknya, CSR itu lebih berdasarkan nilai-nilai dan fokusnya keluar perusahaan. Karena itu, CSR juga ditunjukkan pada jajaran stakeholder yang lebih luas. Dengan demikian, dalam CSR, perhatian manajer tidak saja harus ditunjukkan standar dasar ekonomi, tetapi juga pada dampak kegiatan perusahaan itu terhadap lingkungan hidup, community sekitarnya, dan masyarakat pada umumnya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.